Lebih baik balik lagi, gak jadi mudik. Ngapain juga daripada jadi ribet. Tapi itu orang-orang, mereka pada berlarian ke sana ke sini, terutama ke terminal. Padahal nggak tahunya terminal kosong. Apa mereka nggak tahu bahwa ada himbauan untuk nggak mudik? Makanya aku lebih baik balik lagi daripada jadi masalah. Memang kalau dikatakan kecewa sih, ya wajar ya, kecewa. Orang niatnya mau mudik, tapi nggak jadi. Karena ada penyekatan. Waduh, semua petugas sibuk. Ada yang mencegat kendaraan, prit, minggir, periksa, prit, minggir, periksa. Gak sedikit yang diputar balik. Aduh, kasihan. Kan jadi capek. Memang mudik itu merupakan salah satu tradisi di negeri kita. Setiap Idul Fitri pasti negeri kita terkenal dengan arus mudik. Bayangin, ada yang punya motor butut, dia mudik. Ada yang punya mobil butut, dia mudik. Apalagi punya kendaraan yang bagus. Kalau aku sih, biasanya kalau mudik, ya naik bis, bejubel-bejubelan gitu. Aduh, ya tapi ya itulah salah satu tradisi mudik yang sangat fenomenal di negeri kita ini. Bahkan negeri-negeri yang lain, mereka belajar. Kok bisa ya mereka belajar mudik? Lucu. Tapi ya memang itulah. Mudik merupakan salah satu tradisi manakala menjelang Idul Fitri. Semua orang pasti menginginkan Idul Fitri di kampung halamannya. Mereka akan berkumpul dengan sanak saudaranya. Mereka akan saling bersalaman, mereka akan saling berpelukan, mereka saling bermaafan. Ya, itu merupakan salah satu hal yang sangat religius, penuh dengan suasana kebatinan. Tapi itu dulu pada saat sebelum yang namanya COVID-19 atau Sang Tuan Corona bertahta. Ingat kan? Semenjak si Tuan Corona atau si Nyonya Corona itu bertahta, waduh, luar biasa suasana kebatinan, suasana religi pada saat menjelang Idul Fitri. Wah, orang-orang itu mudik. Ada yang satu motor ditumpangi berempat. Ada yang pakai kendaraan pakai mobil. Di atasnya itu war penuh dengan dus. Katanya sih oleh-oleh buat orang kampung. Wah, memang luar biasa. Tapi ya itu, semenjak Corona datang,
Dia mengancam nyawa. Dia menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Sudah 2 kali ini kita dihimbau untuk tidak mudik. Karena apa? Karena sang penghimbau atau yang punya kebijakan sangat tahu kalau mudik itu menjadi salah satu klaster untuk penyebaran yang namanya corona. Itu dia. Tapi aku aneh juga ya. Kok saudara-saudaraku seperti nggak pernah takut dengan yang namanya corona. Padahal sudah bukan ratusan lagi, ribuan lagi, puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu. Bahkan untuk ukuran dunia, jutaan orang sudah terkena corona dan meninggal. Ya, itulah yang namanya corona. Begitu dahsyat dia itu. Tanpa mengenal pandang bulu. Gak muda, gak tua, gak kakek-kakek, gak nenek-nenek, gak tahu pejabat, gak tahu orang sengsara. Dasar corona. Aku juga ingat. Sebelum himbauan mudik itu datang, aku selalu mudik. Untuk apa? Karena tadi itu dengan suasana kebatinan yang berbeda, dengan adanya nilai-nilai religi. Aku sholat Id di kampung halaman. Kemudian setelah selesai sholat Id, satu tujuanku, aku segera bergegas menuju ke rumah. Dan yang aku temui adalah yang pertama, aku bersujud di pangkuan bapakku. Kenapa aku di pangkuan bapakku? Karena bapakku lah yang menguatkan aku untuk menjadi seorang penanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Kekarnya tangan bapakku memegang pundakku. Dia berkata, "Anakku, jadilah kamu seorang kepala keluarga yang penuh dengan tanggung jawab. Perhatikan anak istrimu dan keluarga." Kemudian setelah itu, aku bersujud ke pangkuan ibuku. "Ibu, maafkanlah aku anakmu yang sampai dengan saat ini belum pernah bisa membahagiakanmu, Ibu. Aku penuh dengan dosa, Ibu. Aku penuh dengan kesalahan sama Ibu. Untuk itu, Ibu, maafkanlah aku, Ibu. Maafkan aku, Ibu. Di saat Idul Fitri ini, aku berharap Ibu bisa memaafkan aku. Dan Ibu tetap bisa membimbing aku." Aku menangis, terseduh-seduh. Lalu ibuku berkata, "Anakmu tidak perlu risau. Doaku akan selalu menyertaimu." Begitu terasa suasana kebatinan pada saat aku menangis di pangkuan ibu.
halusnya belayan tangan ibu, penuh dengan kehangatan, penuh dengan cinta kasih untuk seorang anaknya. Memang ibu adalah segala-galanya bagi kita. Kemudian setelah itu, ya kita rame-rame menikmati dan mencicipi ketupat buatan ibu. Semua cucu-cucunya dipanggil, ayo nikmati ketupat, ayo nikmati ketupat, ayo nikmati ketupat ibu, ketupat ibu, ketupat nenek, ketupat nenek. Aduh, nikmatnya luar biasa. Belum lagi ditambah sambal goreng kentang dicampur dengan pete. Sekalipun bau, tapi luar biasa nikmatnya. Inilah sambal kentang campur pete buatan ibu. Semua menikmati dan semua bersukaria, semua bahagia. Ya, itulah suasana kebatinan kita. Tapi sekarang semenjak si Tuan Corona, si Nyonya Corona itu datang, semua hilang seperti tanpa kesan. Memang sih ada HP, kita bisa video call dengan saudara kita yang di kampung halaman. Tapi kan suasananya berbeda. Tidak seperti kalau kita memang bertatap muka. Namun bagaimanapun, kita harus taat terhadap yang punya kebijakan. Sebab yang punya kebijakan, dia tahu akibatnya kalau meloloskan atau tidak ada larangan untuk mudik, sementara yang namanya virus corona masih tetap merajalela di sana sini. Inilah salah satu kebijakan yang patut kita hormati, yang patut kita apresiasi demi menjaga masyarakat kita terbebas dari yang namanya virus corona. Dan kita berharap semoga tahun depan yang namanya COVID-19 atau virus corona tersebut benar-benar segera menghilang dari bumi ini. Semoga kita serahkan pada Yang Maha Kuasa.